Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Ustaz selama ini. Hari ini mungkin banyak kegiatan yang sudah meluangkan waktunya. Tidak. Lagi sibuk apa, Ustaz? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya, belum ada kegiatannya. Tidak Siap. mengganggu Oh, aktivitas. siap. Ya, ini mohon izin, Ustaz. Maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk menggali informasi terkait dengan aktivitas di SMK Agama Caraka ini, Ustaz. Baik. Jadi mohon bantuannya untuk memberikan informasi yang terkait dengan hal tersebut. Jadi gini, Ustaz, kesempatan kali ini saya ingin melihat atau menggali informasi terkait dengan penanganan kasus-kasus di sekolah Bapak. Yang mungkin nanti Bapak bisa menceritakan ya salah satu kasus yang ada di SMK ini, Pak. Jadi nanti biar saya menambah wawasan saya gitu, Ustaz. Gitu. Nah, mungkin kita mulai aja, Pak ya. Baik. Ya gini, Ustaz. Misalkan di sekolah Bapak ini ada kasus. Ya, terserah kalau sekolah kan pasti ada kasusnya satu atau dua segala macam. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasinya, Pak? Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang Pak Jar yang telah menyempatkan waktunya di SMK Industri Kreatif Agama Caraka. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang berkembang di siswa di SMK Industri Kreatif Agama Caraka, memang banyak sekali ya masalah-masalah siswa. Nah, kita bisa mengidentifikasikan masalah-masalah mana yang masalah ringan, sedang, sampai masalah yang berat. Kalau masalah ringan sampai sedang barangkali ini bisa diselesaikan dengan coaching atau wali kelas. Akan tetapi masalah-masalah yang berat itu kita bisa mengatur dan mengulur secara proses bertahap. Semenjak dia misalnya tidak masuk sekolah, kemudian tidak mengerjakan tugas, kita berikan surat peringatan pertama, kemudian masih juga tidak diindahkan, tidak ada perubahan dalam kehidupannya, dia tidak melaksanakan tugas dan lain halnya, kemudian diberikan SP 2. Ketika memang memasuki masalah, contohnya misalnya saja di Agama Caraka itu ada siswa yang memang tidak masuk, kemudian tidak mengerjakan tugas tentunya karena tidak masuk sekolah. Sudah lama tidak masuk, kurang lebih sampai ya berbulan-bulan, sehingga coaching itu memberikan peringatan satu, kemudian juga sudah mendeteksi ke keluarganya, ke rumah orang tua, menanyakan bagaimana keadaannya hal tersebut. Kemudian setelah itu bukan saja coaching atau wali kelasnya mendatangi rumah sebagai silaturahmi bagaimana keadaan anak tersebut, kemudian juga orang tuanya dipanggil ke sekolah menjelaskan tentang keadaan anaknya, sebab memang sampai saat itu belum tahu informasinya, keadaannya itu perubahan yang signifikan belum berubah. Kemudian berlalu dengan keadaan waktu demi waktu, hari demi hari, kemudian sampailah kepada ujian semester. Nah, sampai ujian semester pun juga anak ini tidak mengikuti ujian semester. Sampailah singkat waktunya ujian atau kenaikan kelas. Nah, dengan
dengan informasi atau masalah-masalah, dengan ada data-data yang sudah dikumpulkan dari wali kelas sampai guru-guru di bidang studi di kelasnya nilainya tidak ada, kemudian kehadirannya tidak masuk, sehingga diputuskan pada saat itu kenaikan kelas memang tidak naik kelas. Sampai masuk kepada tahun berikutnya, berarti dia tetap di kelas 1. Nah, memasuki tahun berikutnya dia tetap di kelas 1. Nah, pada saat itu kita sudah merapatkan, sudah merapat dewan guru, kemudian juga staf pengajar dan karyawan untuk membicarakan hal itu. Nah, setelah itu memasuki daripada pelajaran yang tahun pertama, kita panggil, coaching memanggil lagi dengan supaya untuk memberikan motivasi supaya anak tersebut bisa masuk dan bisa ada perubahan. Bisa perubahan dari segi moral, mental, dan juga dari segi pelajaran. Ada perubahan yang signifikan. Ada perubahan ada motivasi. Betul. Pada semester pertama. Kemudian memasuki semester kedua, ini ternyata masih begitu saja. Kumat dengan kebiasaannya. Ketika diselidiki kenapanya dia memang tidak masuk, ternyata dia itu sering mengikuti kegiatan iring-iringan. Sebetulnya ada komunitas yang ini sosial ya. Seperti misalnya mengawal ini jenazah yang ambulan itu ini di depan tuh pakai motor ya. Kadang-kadang kalau itu kan waktunya tidak menentu, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Nah, yang malam ini sampai larut malam, dia ketika masuk sekolah dia sudah capek duluan dan malas ya, ngantuk gitu, tidak masuk gitu. Nah, sering kali begitu. Nah, padahal dia sudah tahun berikutnya kemarin tidak naik kelas. Kemudian yang kelas ini tahun berikutnya iya, berarti ini masih ada kelas 10 nih. 10 ya. Iya, karena tidak naik kelas. Sudah dimotivasi, diberikan nasihat supaya untuk mengikuti supaya ada perubahan lah gitu. Ternyata masih seperti itu juga. Dan diselidiki lagi, ternyata bukan itu saja. Iring-iringan mungkin sudah cukup lelah kali. Dia mengambil bisnis lain. Karena memang di sini di bagian broadcast dia ada salah satu studio. Dia ada teman-temannya, kemudian mereka itu tampil panggung di kafe-kafe. Iya. Nah, dalam kehidupannya itu kafe kan malam, jadi mereka itu sama teman-temannya di panggung malam, kemudian sementara anak tersebut masih dalam sekolah begitu terus tidak masuk. Ya. Kemudian dipanggil lagi sudah diberikan peringatan SP2 turun ke kesiswaan. Kalau SP tadi dimasuk ke wali kelas di coaching, kemudian masuk SP2 di bidang kesiswaan. Ternyata di kesiswaannya pun juga tidak diendahkan, tidak ada perubahan. Ada perubahan ya. Iya. Akhirnya masuk SP ketiga, masuklah ranah di kepala sekolah. Sebelum saya memberikan keputusan, saya memberikan nasihat terlebih dahulu, memberikan motivasi. Ternyata memang masih seperti itu juga. Akhirnya kita putuskan, kita panggil lagi, kita berikan waktu untuk ada perubahan. Iya. Setelah itu memang
waktu berjalan masih seperti itu juga, Iya. tidak ada perubahan, Sama aja ya. sama aja Iya. gitu. Nah sementara kan waktu berjalan terus ada semester lagi, ujian lagi, terbentur dengan kenaikan kelas. Kenaikan kelas begitu juga. Ini bagaimana kalau kita putuskan? Akhirnya saya dengan tim dari coaching, kemudian staf pengajar, kemudian tim manajemen, kita musyawarahkan tentang kasus masalah anak tersebut. Dan disitulah kita mengambil keputusan, bahwa memang ada dilema tadi, ada yang kasihan, kemudian ada keadilan. Di situ pun juga ada guru yang memberikan peluang untuk memberikan waktu untuk dia mengerjakan kembali atau soal-soal yang sudah tertinggal dikerjakan. Kalau kita kesepakati, kalau seandainya tidak mengerjakan soal, baru kita putuskan. Nah, akhirnya setelah itu di bawah bimbingan sama coaching dan di bidang kesiswaan, itu dipantau terus mengerjakan soal yang diremedialkan. Sama saja tidak mengerjakan juga, akhirnya kita panggil orang tuanya dan juga siswanya tersebut. Barulah kita putuskan di situ bahwa anak tersebut dengan ketukan palu, Dengan berat hati tidak naik kelas. Dan sampai saat ini karena memang secara administratif dari tingkat 1 sudah 2 tahun, kan banyak sekali tuh biaya-biaya, akhirnya diputuskan tidak sekolah. Iya. Oh seperti itu Pak ya. Berarti memang untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah Bapak pimpin itu berarti bertahap ya Pak ya, dari Bertahap. Paling mudah dulu mungkin wali kelasnya menangani dulu secara kekeluargaan, kemudian ada pemanggilan orang tua, kemudian kalau memang yang diharapkan supaya berubah gitu ya. Tapi ternyata anak tersebut mengindahkan. Dia tetap aja balik lagi. Tidak ada perubahan. Nah, terus sama sekali. Selanjutnya masuk ke ranah BPBK. Pengadilan dia lebih agak serius nih permasalahannya. Dan ujung-ujungnya sampai ke kepala sekolah, bapak sekolah. Dan tadi sudah diputuskan seperti itu ya. Akhirnya karena berulang-ulang, akhirnya diputuskan seperti tadi. Yang terlibat dalam kasus biasanya kita dalam tim ya, ada coaching, ada wali kelas, kemudian ada kesiswaan, kemudian ada tim manajemen, Nah, disitulah kita bermusyawarah memutuskan ketika ada masalah tersebut, dan musyawarah itulah kita ambil jalan langkah yang terbaik. Itu deh Pak ya. Panjang juga ya Pak ya ininya penanganannya memang harus detail seperti itu ya Pak, dari paling bawah sampai sedang sampai yang paling sulit untuk memutuskan. Panjang banget itu. Sebab memang kalau kita putuskan sepihak saja, ini akan bermasalah ketika siswa bermasalah, kemudian orang tuanya tidak menerima. Sementara ini pihaknya hanya sepihak saja, tidak menyeluruh. Artinya kita ada stakeholdernya di sini di sekolah. Itu ada timnya, ada yang menanganinya, sehingga kita memberikan hasil keputusan itu juga sudah dengan pemikiran, kemudian dengan masukan-masukan, sehingga kita putuskan dengan seadil-adilnya. Berarti jadi gini, setelah memutuskan perkara tersebut, apakah reaksi dari orang tuanya Pak? Apakah dia menolak? Apakah dia menerima? Biasanya setelah kita putuskan, karena memang ini hasil keputusan sekolah, itu orang tua biasanya menerima saja.
sebab memang kita putuskan bukan dari hasil dari wali kelas, bukan putusan dari kesiswaan, bukan keputusan dari kepala sekolah, akan tetapi itu keputusan yang memang satu rangkaian dari sekolah itu. Karena memang dari awal juga sudah melibatkan orang tua ya. Sudah Berarti emang melibatkan orang rekam tua. jejaknya juga ada pasti juga Iya. ketahuan setelah dilangkah dan akhirnya diputuskan seperti itu. Berarti emang yang orang tua sudah paham lah. Sudah Jadi paham. nggak ada konflik lagi seperti Iya. itu. Jadi udah clear ya. Nah, kalau seandainya mereka orang tua naik banding misalnya, Nah, ya. ya naik banding. Ini kalau mau dia naik banding juga ketika permasalahan itu masih ada di bawah, Benar ya, waktu masih kelas. masih wali kelas, nah, masih melibatkan orang tua. Iya. Iya, ketika sudah kesiswaan, kepala sekolah, ini udah di mahkamah Paling tinggi ya. paling tinggi. Yang memutuskan jatuh tidak. Iya. Ya emang kalau dilihat udah prosesnya udah panjang dan semuanya itu Panjang. melibatkan orang tua semua dari Iya. SD 1, 2, 3, Iya. apalagi yang terakhir. Hmm. Mungkin terima kasih Pak ya sudah panjang lebar untuk menceritakan ataupun menyampaikan penanganan siswa di sekolah yang Bapak pimpin ya. Saya jadi paham nih. Itu terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada hal yang Iya. tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ihsan. Assalamualaikum. Selamat sore. Mari Pak Fajar. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk share ilmu ya terkait dengan kondisi sekolah yang Bapak pimpin pada saat hari ini. Ya, langsung aja Pak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengetahui informasi terkait bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Bapak pimpin ini dalam sebuah kasus. Mungkin ada beberapa kasus, tapi dalam hal ini kami minta untuk satu kasus aja Pak. Bagaimana prosedur penanganan kasus tersebut Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Fajar. Iya, bicara masalah pengelolaan sekolah pastinya tidak terlepas dari kebijakan. Nah, kebijakan itu yang memang berasal dari kepala sekolah gitu dalam rangka untuk menentukan. Tetapi dalam rangka untuk menentukan kebijakan tersebut, pastinya ya seorang kepala sekolah juga harus memahami situasi dan kondisi yang ada khususnya di satuan pendidikan tersebut gitu. Nah, selanjutnya di dalam menentukan kebijakan pastinya di sekolah juga kan ada struktur gitu ya, struktur organisasi yang pastinya walaupun pemimpin tertingginya itu adalah kepala sekolah ya, tetapi kepala sekolah juga dibantu gitu sesuai dengan bidang-bidang yang memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah ini gitu. Ya, misalkan kalau di SMK kita nih ada bidang sarana prasarana, ada bidang kesiswaan, ada bidang kurikulum, bidang pengelolaan SDM, terus selanjutnya ada bidang hubungan masyarakat dan hubungan industri, dan selanjutnya adalah tentang ketatausahaan. Oh, jadi memang sudah ada bagiannya masing-masing Pak ya terkait Iya. dengan permasalahan segala macam. Ya, pastinya di dalam membuat kebijakan tersebut atau keputusan ada tahapan-tahapan gitu ya, tahapan yang memang ada di kewenangannya, ada di wakil kepala sekolah, ada keputusannya ada di kewenangannya kepala sekolah gitu. Jadi masing-masing memang sudah memiliki kewenangannya masing-masing gitu. Terus ini Pak, di dalam perjalanannya tentu di dalam sekolah itu pasti banyak permasalahan-permasalahan yang timbul Ya, akibat pasti. regulasi Iya. KBM tiap hari Iya. operasional pasti ada. Nah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi ya kasus-kasus yang ada? Itu bagaimana Pak? Iya. Berdasarkan apa? Ya, pastinya ketika kita mengidentifikasi permasalahan yang ada, pastinya ada prinsip-prinsip yang harus ya kita pahami gitu ya. Yang pertama, kita harus mengedepankan regulasi. Nah, regulasi itu adalah keterkaitan dengan sekolah itu punya
apa namanya, punya ketentuan nggak sih gitu ya. Ketentuan itu intinya adalah punya nggak peraturan-peraturan gitu ya. Nah itu sebagai modal awal kita dalam rangka untuk menentukan sikap kita gitu ya, untuk ke siswa maupun untuk ke guru gitu. Nah artinya ketika peraturan itu sudah kita sepakati gitu ya, baik dari siswa maupun guru, nah ketika ada permasalahan-permasalahan yang ketidaksesuaian dari peraturan tersebut, nah barulah kita dari pihak sekolah kita akan menentukan kelanjutan dari permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Contoh misalkan dari pihak siswa terlambat gitu ya, terlambat masuk sekolah gitu ya, padahal di sekolah kita itu jam 6.45 itu sudah harus masuk gitu ya ke lingkungan sekolah. Nah ketika anak kita terlambat ya pastinya harus ada konsekuensinya seperti itu. Nah konsekuensinya apa ya, ada apa namanya, tertuang di dalam, kalau kita ini ada buku peraturan pedoman laporan namanya buku kuning. Nah di situ semua diuraikan gitu ya. Nah ketika ada anak-anak terlambat, ada konsekuensinya gitu ya. Begitu juga guru juga ketika terlambat jam 6.45 belum masuk sekolah, belum masuk ke dalam lingkungan sekolah, ada konsekuensinya juga gitu. Nah ini adalah pertemuan bersama yang kita buat ya dalam rangka apa? Ya dalam rangka menegakkan kedisiplinan gitu. Nah ini salah satu kasus contoh bagi guru maupun siswa kita yang terlambat gitu ya, masuk dalam lingkungan sekolah gitu. Dan selanjutnya ketika anak-anak kita sudah masuk di sekolah gitu ya, apakah anak-anak kita di dalam sekolah itu dia melakukan proses kegiatan belajar gitu ya, atau malah sebaliknya, mereka sudah masuk dalam kelas atau masuk dalam lingkungan sekolah tapi mereka tidak melakukan proses kegiatan belajar gitu kan, atau PBM. Nah ini juga harus kita identifikasi. Misalkan anak-anak di dalam kelas ya, ternyata tidak ada gurunya gitu. Berarti ada masalah gitu ya, ada masalah di mana, di gurunya. Nah gurunya ini kita harus telusuri gitu ya. Nah tahapan-tahapan yang ada di kita di SMA Nasional ini adalah proses belajar mengajar itu bukan hanya menjadi kewajiban guru di dalam kelas, tetapi semua proses kegiatan dalam satu hari itu dipantau gitu. Dipantau oleh siapa? Oleh piket gitu ya. Nah piket yang kita lakukan gitu ya, strategi di SMA Nasional pendekatannya adalah kita libatkan wakil kepala sekolah gitu. Artinya apa? Artinya ketika wakil kepala sekolah ini terlibat dalam pantauan setiap harinya, maka kita harapkan ya guru-guru itu dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, bukan hanya guru tapi siswanya juga ya. Gitu. Nah disitulah kekuatan kita gitu. Nah, kekuatan itu maksudnya dari apa ya? Dengan pantauan gitu ya setiap hari yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah yang dijadwalkan gitu, yang dijadwalkan dalam satu minggu dari Senin sampai Jumat gitu dibagi harinya. Nah ketika ada guru-guru yang tidak hadir, itu dari pihak piket itu pasti sudah langsung melakukan apa namanya, solusinya ya harus memberikan solusi pada hari tersebut. Nah itu satu kasus dalam satu hari. Artinya ketika ada tidak apa namanya, tidak ada kegiatan gitu ya dalam proses belajar mengajar, artinya piket tersebut bertanggung jawab gitu bagaimana caranya memberikan solusi seperti itu. Berarti terkait dengan operasional dibantu oleh guru piket ya? Kalau untuk satu hari ya guru piket yang memiliki kewenangan gitu dalam rangka untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar pada hari tersebut berjalan dengan baik dan lancar gitu. Ya. Oh ya, itu terkait dengan operasional Pak ya. Terus ini Pak, pada suatu ketika mungkin pernah terjadi Bapak itu dihadapkan oleh permasalahan yang cukup rumit. Nah di situ ada dua alternatif atau Bapak sudah ada dua pendapat lah, yang dua-duanya itu baik ya dalam berbagai sisi ya, itu baik dua-duanya. Nah bagaimana Bapak mensikapi misalkan untuk memutuskan salah satu dari
permasalahan tersebut, tapi dua-duanya itu benar, gak ada yang salah. Terus pertimbangan apa yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, pastinya ketika kita dihadapkan dengan dua keadaan atau dua situasi yang mana di dalam situasi tersebut gitu ya, dua-duanya baik gitu ya, Iya, berarti betul. dua-duanya baik. Iya, yang harus kita pahami pertama adalah substansi gitu, substansi dari permasalahan itu apa sih gitu ya. Kita contoh kasus nih. Contoh kasus adalah bahwa anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita di SMK Nasional gitu, SMK Nasional ini memiliki apa ya, memiliki kesempatan yang sama, setara gitu ya. Jadi tidak membedakan agama, suku, ras, atau latar belakang lah, seperti itu. Nah, ketika di SMK Nasional ini mayoritas gitu ya dari agama tertentu, misalkan di SMK Nasional ini Islam mayoritas gitu kan. Nah, ada minoritas agama lain pastinya yang ada di SMK Nasional gitu ya. Nah, ketika dihadapkan, contoh misalkan untuk kasusnya ada pemilihan ketua OSIS gitu kan, pemilihan ketua OSIS. Nah, calonnya itu ada dari yang Islam dan juga ada yang dari non Muslim gitu kan. Nah, suatu saat pemilihan itu menentukan yang menang gitu ya, yang menang adalah dari non Muslim gitu ya. Nah, ada beberapa kelompok gitu ya, itu tidak menginginkan gitu. Karena apa? Karena ngerasa bahwa di sekolah ini mayoritasnya adalah Muslim gitu kan. Nah, keputusan apa yang harus saya ambil gitu kan? Nah, pastinya yang pertama adalah kalau kita bicara masalah permasalahan dua-duanya adalah baik gitu. Karena apa? Mayoritas ini pengen terwakili gitu ya. Karena ngerasa mayoritas gitu kan. Nah, yang kedua, minoritas ini walaupun dia minoritas tapi kan menang. Secara apa? Secara hukum positif, artinya melalui proses mekanisme pemilihan yang ada di sekolah gitu. Nah, keputusannya seperti apa gitu kan. Nah, keputusannya adalah yang pertama kita harus dalamin permasalahan tersebut gitu. Yang menjadi intinya adalah apakah di dalam pemilihan tersebut sudah sesuai enggak gitu dengan juknisnya gitu. Juknis itu maksud petunjuk teknisnya dari pemilihan OSIS tersebut. Misalkan saat pertamanya itu tidak berdasarkan agama gitu kan, terus yang kedua tidak berdasarkan ras, suku gitu ya, dan lainnya gitu ya. Nah, ketika memang sudah tidak berdasarkan itu, ya artinya kita tidak lagi berbicara masalah siapa yang jadi ketua OSIS-nya itu dari kelompok yang memang mayoritas gitu. Nah, artinya minoritas juga punya kesempatan. Nah, untuk memutuskannya ya keputusan tersebut ya pastinya pihak sekolah gitu kan akan menentukan bahwa yang menjadi ketua OSIS-nya itu adalah ya calon yang memang menang sesuai dengan mekanisme yang ada di pemilihan tersebut gitu. Jadi sekali lagi tidak tidak melihat latar belakangnya seperti itu. Nah, ini baru contoh kasus dari anak-anak yang memiliki latar belakang baik dari agama, ras, suku dan lainnya seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi memang tetap pihak sekolah yang ini ya. Untuk memutuskan kasus tersebut itu yang terlibat pembahasannya itu siapa aja Pak? Ada yang terlibat? Iya, kita lihat bidangnya gitu. Jadi kalau kasusnya itu tentang pemilihan ketua OSIS, berarti ini kesiswaan. Nah, kalau kesiswaan itu berarti ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada pembina OSISnya seperti itu. Jadi dari struktur sekolah berarti yang terlibat itu adalah tadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga dari pembina OSIS seperti itu.
Jadi memang yang bersinggungan langsung Pak ya, Iya, terkait dengan langsung. kekeluargaan itu OSIS. OSIS kan OSIS. organisasi yang terbesar ya di Iya, sekolah. sekolah. Ya, salah satu Iya. organisasi yang resmi di sekolah karena Iya. organisasi kita Iya. sekolah. Nah, apakah untuk memutuskan kasus tersebut perlu penjadwalan khusus atau memang sekali pertemuan langsung bisa diputuskan? Ya tergantung, Mm-mm. tergantung dari dari pendalaman, juga pendalaman dari kasus tersebut. Karena ada yang perlu ada yang perlu pendalaman dari kasus tersebut, tadi membutuhkan waktu gitu ya dalam memutuskan. Ada yang memang Langsung ya. ya langsung itu tergantung dari pendalamannya gitu. Artinya dari kasus tersebut itu tingkatannya tinggi kah atau tidak. Berarti memang ini ya, untuk pemutusan itu tergantung dari berat ringannya dari kasus Iya. tersebut Pak ya. Kalau emang ringan ya mungkin nggak terlalu berat-berat ya. Rata-rata langsung kita putuskan. Ya karena kan kalau misalnya kasus berat kan perlu pendalaman lagi. Iya, gitu. benar. Jadi biar nggak salah untuk memutuskan. Nah kemudian faktor-faktor yang mempermudah atau mendorong untuk memilih satu keputusan itu dari apa Pak pertimbangannya Pak? Iya, pertimbangannya pertamanya adalah pastinya kita harus memiliki data. Nah, data itu dimiliki oleh siapa ya? Kalau memang tadi bidang kesiswaan, berarti datanya itu kita harus Valid. harus ambil gitu, harus minta dengan bagian kesiswaan gitu. Nah, itu data itu sangat besar kekuatannya. Karena apa? Karena kalau kita memutuskan berdasarkan data itu akan lebih nyaman gitu. Jadi kalau kita memutuskan tanpa data itu nanti khawatir gitu bahwa keputusannya itu ya keputusan tidak berpihak gitu. Nah, terus selanjutnya di dalam memutuskan sebuah kebijakan atau keputusan yang ada di sekolah gitu, pastinya semua hal yang menyangkut tentang ketata laksanaan sekolah, operasional sekolah itu harus berpihak gitu, kepada siapa? Pada murid, pada siswa apapun itu gitu, baik dari permasalahan ya kesiswaan itu sendiri gitu ya, atau dari hal-hal yang lain keterkaitan dengan operasional sekolah gitu. Ya tetap kita dahulukan kepentingan siswa itu anak. Iya, betul. Anak gimana caranya itu bisa sekolah, bisa mendapatkan haknya dia sebagai siswa gitu ya, belajar di sekolah gitu ya. Dan itu yang kita utamakan. Siap. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya tadi atau penyampaiannya. Nah, yang terakhir nih mohon untuk memberikan quote ya, setelahnya bagaimana kiat-kiat untuk memutuskan suatu perkara. Iya, kiat-kiatnya adalah pastinya di dalam sebuah memutuskan sebuah perkara, baik dan tidak baiknya itu adalah tergantung dari hati nurani kita sebagai pimpinan gitu. Tetapi ketika kita memutuskan sebuah keputusan gitu ya, pastinya itu harus berdasarkan kembali lagi berdasarkan hati nurani kita gitu. Dan di saat itulah maka kita sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar bahwa ketika keputusannya itu baik gitu ya, berpihak gitu ya, dan bermanfaat, maka itu akan memberikan sebuah kontribusi yang besar gitu. Bagi kemajuan di sekolah tersebut gitu. Nah, intinya ya tetaplah kita harus berbuat baik gitu. Iya, betul. Berbuat baik, karena ketika kita sudah berbuat baik ya, maka hal-hal baik apapun ya pasti akan kita lakukan gitu. Apalagi bicara masalah keputusan ya, kalau kita sudah merasa baik dan berniat selalu baik ya, maka keputusan-keputusannya juga akan baik gitu.
Oke. Terima kasih Pak, informasinya sangat luar biasa ya. Jadi saya nambah wawasan Siap. juga nih dari seorang pemimpin memutuskan suatu hal. Baik, mungkin seperti itu Pak yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya gali informasinya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa Siap, menggali sama lagi. Pak Fajar. Terima kasih sekali lagi waktunya yang Sama-sama. sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Framelands Audio Visual.